Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Semoga teman-teman dan keluarga baik-baik saja dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat yang menjalani semua aktivitas setiap hari. Mauro Silstra, ini anak muda, pemain dari Volendam U21 dan sekarang masih berusia 19 ya, masih sangat muda. Itu dapat dipastikan ya, dia akan OTW sudah ke Indonesia untuk menjadi salah satu striker yang akan bermain di tim nasional senior. Ketika ketidakpastian dari Ole Romeni, ya walaupun namanya terus digaungkan, tapi yang sudah oke adalah Mauro Silstra. Mauro Silstra ini memang sudah berkas-berkasnya sudah dikirim. Ya, ada di PSSI sedang dilihat, tapi dia sudah meyakini semalam dalam sebuah wawancara dengan Football Premier, salah satu acara di podcast, dia berbicara bahwa dia tinggal menunggu saja kapan dia dipanggil, dan dia merasa yakin bahwa dia akan segera menuju ke Jakarta bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, duduk bersama untuk makan malam dan ambil sesi foto. Itu kata Mauro Silstra yang sangat yakin, dan dia berkeinginan untuk menjadi bagian ya bagi tim nasional. Dia ingin berbuat, memberikan sesuatu karena memiliki darah Indonesia lewat ayahnya, karena mama atau orang tua ibu dari ayahnya ini itu masih punya keturunan Jawa Barat, Bandung ya. Kalau ibunya dia yang saat ini tuh dari Belanda memang, tapi dia punya garis keturunan lewat ayah. Jadi pemain kelahiran November 2004 ini layak untuk kita dapatkan ya. Kalau yang lain masih sulit ya, yang pasti aja lah untuk seorang Mauro Silstra, karena kita butuh memang pemain di depan. Dengan adanya Mes Hilgers dan Eliano Reinders, kalau Mes di belakang, Eliano akan digelandang, akan ditaruh sana. Artinya ini sudah juga mendapatkan solusi terbaik, bahwa kita perlu gelandang kreatif lainnya untuk mendampingi Tom Hai. Tapi di depan masih menjadi masalah. Oke, kita punya Ragnar Oratmangun, punya Rafael Struijk, tetapi kita masih butuh pemain nomor 9. Nah, itu kan selalu dikeluhkan oleh STY. Dan teman-teman pasti sudah tahu bahwa nama Mauro Silstra ini sudah bergaung, sudah sejak lama ya, bahwa dia akan ikut bagian. Tapi untuk memastikan, itu yang belum ketahui. Namun ya, ketika dia berbicara di podcast semalam di Belanda itu, dan dia sudah merasa yakin hanya soal waktu saja ya untuk dia datang. Jadi teman-teman ya, pasti paling tidak ya, paling lambat itu di November dia sudah bisa bermain. Tapi kalau cepat pun dia akan datang di Oktober misalnya, di FIFA Match Day, jadi bisa diurus ya. Atau lebih cepat lagi bahkan dia bisa bermain di bulan Oktober. Tapi sekarang kan PSSI lagi fokus untuk bisa menggolkan Mes Hilgers dan Eliano Reinders, yang sampai saat ini memang sudah ada masuk ke DPR RI, dan pada Selasa depan itu mungkin akan dibacakan untuk diproses untuk Mes dan Eliano. Tapi bagi Mauro Silstra, ketika dia datang dia akan mendapat tempat utama ya. Pemain muda ini, dan mungkin bisa menggeser bagi ST, menggeser Rafael Struijk agak bermain lebih melebar, dan Mauro yang ada di depan dengan Ragnar yang bermain di sisi kiri. Artinya mantan pemain AS Alkmaar ya, sejak dia memulai karir dia di 2019, kemudian pindah ke AFC Amsterdam ya, di U17, U18, dan dia bisa banyak membuat gol di sana. Bahkan sebagai gelandang serang dia bisa dimainkan. Jadi opsinya bagi ST oke. Dia punya kemampuan sebagai gelandang serang. Ketika di AFC Amsterdam sebagai gelandang serang, dia kalau nggak salah bisa mencetak 12 gol dan 5 assist. Bagus. Sebelum dia pindah ke Nijmegen, ya, memang tidak begitu berkembang, tapi sekarang dia sudah di Volendam. Sudah berkibar di Volendam U21, dan dia sangat terobsesi menginginkan untuk secepatnya dia dinaturalisasi. Dia bisa ke Indonesia dan berkontribusi di tim nasional Indonesia, dan dia ikut menyaksikan terus
Artinya ada bahkan 2 pertandingan terakhir saat kita menghadapi Arab Saudi di Jeddah, di Stadion King Abdullah Sport City, bermain 5-1 dan terakhir di GBK. Kemarin Selasa lalu kita bermain 0-0 dengan Australia. Mauro mengikuti terus, menyaksikan laga dari pemain-pemain Indonesia, terutama teman-teman dia, ya. Dan sekarang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, sudah pemain Indonesia, ya. Dan seperti Jai Ises, di bawah Mister juga ada pemain seperti Martin Paes, di sana ada Calvin Verdong, ada Sandy Walsh, Justin Hubner, ya, Ivar Jenner, ada Nathan Cho, ada Tom Hai, Ragnar, ya, kemudian ada Rafael, kan. Semua ini dia menyaksikan, melihat. Makanya dia semakin ingin untuk secepatnya itu di-call untuk datang. Dan seperti kalau bisa melihat apa yang terjadi dalam wawancara semalam itu, ya dia sudah pasti akan memperkuat Indonesia. Cuma kapannya ini kan, kita ingin tahu, tapi mungkin masih coba dirahasiakan oleh PSSI. Tapi kalau melihat dari apa yang diucapkan oleh Mauro, dialah teman-teman orang yang akan berada di lini serang nomor 9. Jadi mungkin bukan Ole yang akan datang lebih dulu, bahkan Mauro yang pasti. Soal nantinya siapa lagi akan tambahan itu urusan nanti, tapi kita butuh pemain nomor 9. Karena kalau lihat dari putaran kedua sebelum ke putaran ketiga saat ini, di Piala Dunia Zona Asia, kita kan hanya mencetak 8 gol. Ya, sangat minim memang di putaran kedua. Tapi setelah putaran ketiga sekarang, kita baru mencetak 1 gol. Ya, kemarin clean sheet lawan Australia. Jadi memang masalahnya tuh problem ada di garis depan. Dan Pak Erick Thohir juga berbicara ke saya, ya Pak Erick Thohir mengakui bahwa memang lini depan ini yang menjadi kendala dan terus akan diupayakan untuk bisa mendapatkan seorang striker. Saya kira Mauro Sisra jawabannya. Ya, dan tidak ada striker lain lagi yang diurus karena semua sudah memenuhi. Ya, suratnya sudah ada, berkas-berkasnya sudah lengkap, dan dia sudah menyatakan, kalau dia sudah bilang oke, dia sudah sangat yakin pasti itu akan terwujud, ya. Kecuali ada kendala-kendala lain, ya di luar itu kita tidak tahu. Tapi dia sendiri kan tentunya terus ada komunikasi dengan PSSI. Makanya dia segera ingin datang cari waktu yang oke, kosong, tidak berbenturan dengan jadwal pertandingan dia. Maka Mauro itu akan dipastikan datang untuk diproses, ya, menjadi warga negara Indonesia. Jadi itulah teman-teman info terakhir, bahwa dia tinggal menunggu panggilan saja untuk dengan Pak Erick. Dan sekali lagi dia meyakini bahwa itu akan terwujud. Kita doakan bersama, ya, bahwa kita segera mendapatkan pemain nomor 9, walaupun orang banyak mengatakan bahwa ini lebih bagus Ole lah dan segala macam daripada tidak ada kepastian. Dan dia sudah benar-benar oke. Memang masih muda, ini aset, ya, untuk masa depan oke, karena kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus untuk bermain di 10 tahun, 12 tahun ke depan, wah masih baik. Karena kita juga masih punya Jens Raven kan, yang bermain nantinya dipersiapkan di U20. Dan baguslah kalau kita punya banyak pemain-pemain bertalenta yang bermain dengan usia muda, jadi kita bisa pakai mereka bermain di berbagai level, termasuk di U23 nantinya. Nah, kita menunggu, ya, soal Mauro Sisra ini untuk segera datang ke Indonesia. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.